Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan mengatakan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, tetapi menurut pendapatku sedikit pun tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, setidaknya demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam bacaan kita ini, bagi Paulus, identitasnya sebagai rasul sangatlah penting. Karena hal itu mempengaruhi penerimaan jemaat terhadap diri dan ajarannya. Ia tidak ingin jemaat Korintus disesatkan oleh pemahaman yang salah mengenai rasul. Pemahaman mengenai identitas kerasulan Paulus penting untuk melawan tipu daya si iblis dan untuk melawan ajaran palsu yang memberitakan tentang Yesus yang lain. Di sini Paulus memakai gambaran pertunangan atau pernikahan Yahudi, di mana Yesus Kristus adalah mempelai pria. Jemaat Korintus mempelai wanita, dan ia sendiri adalah teman pengantin pria. Ini merupakan tanggung jawab Paulus untuk menjamin kemurnian jemaat sebagai pengantin perempuan. Ia berusaha keras menjaga jemaat Korintus untuk tetap suci dan tidak tercemar. Kata cemburu ilahi di sini menunjukkan bahwa kasih Paulus kepada jemaat Korintus tidak bersifat egois atau demi kepentingan dirinya sendiri, melainkan demi kemuliaan dan kehormatan Kristus. Lalu Paulus tidak juga mau jemaat Korintus ternodai dengan ajaran sesat, sehingga tidak lagi setia kepada Kristus. Tapi di sini Paulus memberikan contoh tentang Hawa yang diperdaya oleh ular yang licik. Paulus khawatir jika jemaat Korintus tersesat karena mereka bersikap sabar terhadap beredarnya ajaran para rasul palsu. Selanjutnya ia menyatakan bahwa dirinya tidak kalah dari mereka. Para rasul itu bisa saja memiliki kemahiran berbicara lebih dari dirinya, tetapi Paulus memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, sementara mereka tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa kini ada begitu banyak juga seminar mengenai iman atau pengetahuan di dalam Alkitab yang terbuka saat ini. Itulah kesempatan bagi kita untuk mendengar pengajaran dari orang-orang yang mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan atau sebagai pengajar Alkitab. Kita tentu terus bersikap selektif dalam hal ini. Jangan begitu saja kita menerima pengajarannya dengan mentah-mentah. Mari kita selidiki betul-betul apa yang menjadi tekanan pengajarannya. Dan yang tidak kalah penting, mari kita membandingkannya lah
dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mari kita terus belajar agar kita tidak disesatkan. Tuhan memberkati.